Kita masuk ke poin yang ketiga, dampak sosial dan psikologis dari penggunaan internet. Dampak positif sosial, mempermudah komunikasi dan interaksi sosial. Internet memungkinkan komunikasi jarak jauh secara instan melalui media sosial, email, dan aplikasi pesan. Mempermudah hubungan keluarga dan pertemanan meskipun terpisah oleh jarak dan waktu. Meningkatkan akses ke informasi dan edukasi. Memudahkan pembelajaran melalui e-learning, webinar, dan sumber daya akademik online. Membantu seseorang mendapatkan wawasan baru tentang berbagai budaya dan perspektif dunia. Mendukung aktivitas sosial dan bisnis. Memungkinkan kolaboratif dan kerjasama jarak jauh atau yang disebut juga dengan remote working. Membuka peluang bagi pelaku usaha kecil untuk menjangkau pasar global melalui e-commerce. Mendorong aktivisme sosial dan kesadaran publik. Internet digunakan untuk menyebarkan informasi tentang isu-isu sosial seperti lingkungan, hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Mempermudah penggalangan dana untuk tujuan amal dan kemanusiaan. Lalu ada juga dampak negatif di sosial. Yang pertama itu adalah menurunnya interaksi sosial tatap muka. Banyaknya orang lebih memilih berinteraksi secara online dibandingkan bertemu langsung yang dapat mengurangi keterampilan komunikasi interpersonal. Hubungan sosial bisa menjadi kurang mendalam karena banyak interaksi terjadi secara digital tanpa ekspresi nonverbal yang jelas. Meningkatnya cyberbullying dan ujaran kebencian. Anonimitas di internet membuat banyak orang merasa bebas untuk menyebarkan ujaran kebencian, pelecehan, dan komentar negatif. Cyberbullying dapat berdampak serius terhadap kesehatan mental korban, seperti kecemasan dan depresi. Penyebaran hoaks dan disinformasi. Informasi yang tidak diverifikasi dapat menyebar dengan cepat, menyebabkan kebingungan atau bahkan kepanikan di masyarakat. Hoaks dapat digunakan untuk memanipulasi opini publik dan menyebarkan propaganda. Ketergantungan pada internet dan media sosial. Banyak orang menghabiskan waktu berlebihan di internet, mengabaikan interaksi sosial di dunia nyata. Ketergantungan ini dapat mengurangi produktivitas dan mengganggu kehidupan sehari-hari. Nah, ada juga nih dampak positif psikologis. Yang pertama, meningkatkan kesadaran dan pemahaman mental health. Banyak platform online menyediakan informasi dan komunitas yang mendukung kesehatan mental. Aplikasi mediasi dan terapi daring dapat membantu individu mengatasi stres dan kecemasan. Yang kedua, menyediakan ruang ekspresi diri dan dukungan sosial. Media sosial memberikan kesempatan bagi individu untuk berbagi cerita, pengalaman, dan kreativitas. Komunitas daring memungkinkan seseorang menemukan kelompok dengan minat atau pengalaman yang serupa, yang dapat memberikan rasa memiliki dan dukungan emosional, menawarkan hiburan yang menyenangkan dan relaksasi. Game online, streaming film, dan platform musik bisa menjadi cara efektif untuk mengurangi stres dan menghibur diri. Dari banyaknya dampak positif, ada juga dampak negatif psikologis. Yang pertama, kecanduan internet dan media sosial. Penggunaan internet yang berlebihan dapat menyebabkan ketergantungan yang dikenal dengan internet addiction disorder. Orang yang kecanduan internet sering mengalami gangguan tidur, sulit berkonsentrasi, dan kehilangan kontrol atas waktu yang dihabiskan dalam online. FOMO atau Fear of Missing Out. FOMO adalah ketakutan seseorang bahwa mereka akan kehilangan pengalaman atau informasi yang sedang tren di media sosial. Hal ini dapat menyebabkan kecemasan, stres, dan perasaan tidak puas terhadap kehidupan sendiri. Gangguan tidur akibat penggunaan internet berlebihan. Paparan layar ponsel sebelum tidur dapat mengganggu produksi melatonin, hormon yang mengatur tidur. Banyak orang mengalami insomnia digital karena terus-menerus mengecek media sosial atau bermain game hingga larut malam. Menurunnya rasa percaya diri dan kepuasan diri. Melihat kehidupan sempurna orang lain di media sosial dapat menyebabkan perasaan rendah diri dan membandingkan diri secara negatif. Banyak individu mengalami tekanan sosial untuk mengikuti standar kecantikan, gaya hidup, atau pencapaian yang telah ditampilkan di internet. Meningkatnya kecemasan dan depresi.
Studi menunjukkan bahwa penggunaan media sosial yang berlebihan dapat meningkatkan risiko kecemasan dan depresi, terutama pada remaja. Cyberbullying, tekanan sosial, dan konten negatif di internet dapat berdampak buruk pada kesehatan mental. Adapun cara mengurangi dampak negatif dari internet. Yang pertama, mengatur waktu penggunaan internet. Gunakan fitur screen time di ponsel untuk memantau durasi penggunaan media sosial. Terapkan digital detox seperti tidak menggunakan ponsel sebelum tidur atau saat makan bersama keluarga. Meningkatkan kesadaran digital well-being. Gunakan internet secara sadar dengan memilih konten yang bermanfaat dan tidak mudah terpengaruh tren negatif. Berpartisipasi dalam komunitas online yang positif dan mendukung pertumbuhan pribadi. Berinteraksi secara seimbang online dan juga offline. Luangkan lebih banyak waktu untuk interaksi secara langsung dengan keluarga dan teman. Berpartisipasi dalam aktivitas di luar layar seperti olahraga, membaca buku, atau hobi lainnya. Menerapkan etika digital, menghindari konten negatif. Selalu cek fakta sebelum membagikan informasi di internet. Blokir atau laporkan akun yang menyebabkan ujaran kebencian atau cyberbullying.